Hai Sobat Properti, kembali lagi kita di dunia investasi properti. Oke, hari ini kita akan membahas Ibu Kota Negara IKN ya. IKN kalau pindah gimana nih, Jakarta nih nasibnya gimana nih ya kan. Nah, jadi untuk membahas tentang IKN ini, saya akan mengupasnya tuntas ya di video saya kali ini. Stay tune. Nah, sebelum lebih lanjut kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Erik Hermanto, saya adalah seorang investor properti. Saya juga seorang dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia, dan saya juga menjadi seorang mentor bagi beberapa sobat properti. Dan bagi Anda yang baru bergabung di video saya membahas tentang seputar investasi properti dan kecerdasan finansial. Oke, kita mulai ya, kita bahas. IKN apa nih impact-nya, dampaknya terhadap Jakarta. Nah, sobat properti, IKN ini atau Ibu Kota Negara ini dibahas di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Jadi masih fresh banget nih. Jadi bagi teman-teman atau sobat properti yang mau tahu tentang lebih lanjut tentang IKN ini, silakan Anda bisa download di Google ya tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih, apa sih alasannya kenapa harus ibu kota harus pindah sih? Kenapa emang Jakarta emang kenapa gitu ya kan? Nah, berikut adalah 6 alasan kenapa Jakarta harus pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Pertama, Pulau Jawa sudah terlalu padat penduduknya. Ya, menurut Supas ataupun menurut Supas survei penduduk antar sensus 2020, Pulau Jawa menduduki peringkat pertama dengan 56,1%, ya, atau 151,6 juta. Adapun di urutan kedua adalah Pulau Sumatera dengan 21,68%, yaitu 58,6 juta. Dan pulau lainnya di bawah 10%, sehingga terjadi kesenjangan yang sangat besar antara Pulau Jawa dengan pulau lainnya. Jadi sobat properti bisa bayangkan ya, kedua pulau ini Jawa dan Sumatera aja sudah penduduknya itu sudah meliputi 77% dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi kayak mereka mayoritas banget, jadi overload gitu loh. Ya, jadi ini makanya mesti ditanggulangi. Ya, nggak mungkin ya satu daerah itu terlalu banyak dan orangnya terlalu banyak, jadi ketahanannya itu pasti akan susah satu kota atau satu daerah untuk menahan segitu banyak orang. Makanya mesti di-spread. Berikutnya yang kedua adalah kontribusi ekonomi terhadap PDB. Ya. Berdasarkan data dari bps.go.id, Jawa memberikan kontribusi sebesar 57,89%, diikuti Sumatera 21,7%, Kalimantan 8,25%, Sulawesi 6,89%, dan Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,78%, Maluku dan Papua 2,49%. Jadi sangat timpang sekali nih kontribusi Pulau Jawa yang memberikan lebih dari 50% PDB Indonesia, sementara sehingga untuk pemerataan ekonomi makanya IKN harus keluar dari Pulau Jawa. Ya, jadi demikian sobat properti. Semakin banyak orangnya, tentunya kontribusi ekonomi terhadap PDB daerah tersebut semakin besar. Makanya mesti di-spread, kan namanya pemerataan pembangunan seluruh wilayah Indonesia. Jadi nggak semuanya Jawa sentris ya kan, nggak juga Sumatera sentris gitu loh. Nah, jadi makanya memang harus di-spread. Ini salah satu alasan supaya Kalimantan juga menjadi satu daerah yang maju dan memberikan kontribusi terhadap PDB juga. Ya, jadi semua daerah, bayangkan ya sobat properti, kalau semua daerah maju memberikan kontribusi ekonomi yang setara terhadap PDB. Wah, itu seru banget tuh. Jadi kayak semua orang dapat tempatnya masing-masing gitu loh. Kemudian yang faktor ketiga adalah konversi lahan terbesar di Pulau Jawa. Jadi Anda, teman-teman sobat properti bisa bayangkan ya, jadi kayak kalau orang banyak yang datang di Jawa, akhirnya apa? Kan mereka butuh tempat tinggal. Terus akhirnya apa? Lahan hijaunya banyak terkonversi, ya. Jadi akhirnya karena banyak terkonversi, akhirnya lahan hijaunya berkurang. Sedangkan kita kan hidup kan butuh lahan hijau, butuh fresh, butuh oksigen yang bagus, ya kan. Nah, jadi butuh udara yang bagus, butuh air yang bagus, ya. Nah, jadi karena ada konversi lahan besar Jawa ini, makanya ini yang menjadi salah satu alasan
ibu kota harus pindah ke Kalimantan Timur. Kemudian yang keempat, alasan keempat adalah krisis air bersih. Ya, krisis air bersih dalam laporan Water Environment Partnership in Asia atau WEPA, Indonesia memiliki 6% potensi air di dunia. Namun, prediksi yang dilakukan oleh kajian resmi, pemerintah mengatakan Jawa akan kehilangan hampir seluruh air bersih pada tahun 2040. Nah, Sobat Properti bayangkan coba, gimana kalau air bersih kita nggak ada karena orangnya kebanyakan. Nah, jadi kayak ini sesuatu yang tidak baik gitu loh, ya kan? Jadi kalau air bersih nggak ada, terus bagaimana nanti kita pakai airnya gimana dong ya? Nah, gitu. Faktor yang kelima adalah ancaman bencana alam, bahaya banjir, dan tanah turun di Jakarta. Jadi Provinsi DKI Jakarta merupakan ibu kota Republik Indonesia yang memiliki permasalahan kebencanaan yang kompleks, ya, dengan luasan 661,52 km persegi, dan di mana 40%-nya atau 24.000 hektar merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata di bawah permukaan air laut. Jadi secara alamiah kondisi ini memosisikan wilayah DKI Jakarta memiliki kerawanan yang tinggi terhadap banjir. Dari catatan sejarah, kejadian banjir besar juga terjadi pada tahun 1976, 1996, 2002, 2007, 2013, dan 2020. Selain ancaman banjir, DKI Jakarta juga memiliki ancaman bencana lainnya berupa cuaca ekstrim, gempa bumi, dan tanah longsor. Memang karena posisi Jakarta ini yang di bawah permukaan air laut, jadi makanya ini mesti dikurangin lah bebannya gitu loh, karena bebannya udah terlalu overload gitu loh. Jadi ini bicara tentang ketahanan ya. Banjir-banjir besar yang kita sudah rasakan ya, makanya ini mesti dikurangin ya. Kemudian tanah juga turun terus ya, setiap tahunnya turun terus karena populasi terlalu banyak dan penyedotan air juga terlalu banyak. Kemudian masalah banjir, gempa juga sama. Nah, ini yang membuat salah satu alasan bahwa Jakarta harus pindah ke Kalimantan Timur, ibu kotanya ya. Yang keenam adalah pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi. Jadi setiap tahunnya DKI Jakarta adalah kota yang paling banyak didatangi oleh penduduk dari daerah lain. Urbanisasi ke Jakarta di satu sisi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Kendati demikian, ada pun dampak buruk yang ditimbulkan urbanisasi, menambah polusi udara, kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kemacetan, dan daerah kumuh slum area. Nah, jadi memang Sobat Properti, Jakarta ini kan sebagai magnet ya pertumbuhan ya, sehingga sangat menarik sekali orang-orang untuk datang dari desa ke kota Jakarta. Nah, makanya untuk mengurangi urbanisasi ini yang mana menimbulkan dampak-dampak yang tadi saya sebutkan, makanya ini menjadi salah satu alasan untuk Jakarta segera pindah ke ibu kota yang baru di Kalimantan Timur. Demikian Sobat Properti, 6 alasan kenapa Jakarta harus pindah. Nah, kemudian pertanyaannya nih, loh, tapi nanti gimana dong, Jakarta masih seksi gak nih sebagai pertumbuhan ekonomi gitu loh. Jakarta masih menarik gak? Jakarta masih ini gak ya kan? Nah, kalau kita lihat ya, yang pindah itu adalah pusat pemerintahannya saja. Karena pusat pemerintahan yang pindah, tapi pusat bisnisnya, pusat perekonomiannya itu nggak pindah loh, ya kan? Nah, jadi artinya apa? Artinya it's a good news. Kamu berkurang macetnya. Lalu lintas lebih mudah, traffic lebih mudah, lebih lancar. Tentu ini adalah good news dong kalau pusat pemerintahnya pindah kan. Tapi pusat bisnisnya kan nggak pindah, pusat ekonominya nggak pindah. Jadi artinya peredaran uangnya yang di sini tetap signifikan, tetap banyak, jadi nggak ada masalah. Dan tentunya semakin menarik sekali, semakin bagus untuk kita invest di Jakarta, nggak ada masalah ya. Jadi buat saya malah lebih bagus ibu kotanya mesti cepat-cepat pindah. Ya, ini adalah berita bagus untuk kita sebagai para investor. Kemacetan berkurang means good for economy. Banjir berkurang means good for economy. Pengangguran juga berkurang, ya kan, means good for economy also, right? Justru ini adalah berita baik sekali ya, berita sangat bagus sekali ibu kota pindah ya. Jadi ini memang tujuannya untuk pemerataan ekonomi lah. Dan sudah banyak pemerintahan yang ibu kotanya pindah. Jadi
pemisahan antara pusat pemerintahan dengan pusat bisnisnya ya, pusat ekonominya ya. Contoh seperti Amerika. Amerika pusat pemerintahannya di mana? Di Washington. Tapi pusat ekonomi di mana? Di New York kan masih. Kemudian ada juga Australia. Ya, Australia pusat pemerintahan di mana? Pusat pemerintahannya di Canberra. Ibu kotanya mereka di Canberra. Tapi pusat ekonominya di mana? Di Sydney. Ya, pusat bisnisnya kan nggak pindah gitu loh ya. Kemudian ada Malaysia juga. Nah, ini Malaysia nih yang paling baru nih. Pusat pemerintahannya di Putrajaya. Terus kemudian pusat bisnisnya, pusat ekonominya ada di Kuala Lumpur. Jadi memang pusat bisnis, pusat ekonominya itu nggak bisa pindah, susah untuk pindahnya ya. Tapi pusat pemerintahnya itu bisa dipindahkan supaya tidak terlalu bebannya tidak terlalu besar kalau numpuk. Jadi Sobat Properti, ayo dukung ya. Kita ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur ya. Mari kita dukung. Demikian sharing saya tentang ibu kota negara Nusantara ya. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk para sobat properti semuanya, silakan like dan subscribe jika Anda merasa bermanfaat dengan videonya. Dan silakan tuliskan komen. Anda bisa request topik apa yang Anda mau bahas. Siapa tahu topik Anda request ini adalah menjadi topik bahasan saya berikutnya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.